Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ondine yang pernah dirilis pada tahun 2009. Di suatu pagi di perairan Laut Irlandia, seorang nelayan bernama Sirkus sedang menjala ikan di laut. Secara tidak terduga, saat dia mengangkat jaring ikannya, dia melihat ada seorang wanita di dalamnya. Sirkus langsung bergegas mengeluarkannya dan memberikannya nafas buatan. Saat wanita itu tersadar dengan sangat syok dan sesak nafas, dia tidak menyangka kalau dirinya ternyata masih hidup. Saat Sirkus hendak menelpon bantuan untuk membawanya ke rumah sakit, dengan tegas wanita itu mengatakan kalau dia baik-baik saja dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Sirkus menanyakan namanya, namun wanita itu tidak mengingat siapa namanya sendiri. Walaupun tampak aneh, Sirkus mengikuti kemauannya dan dia membawa wanita itu ke rumah kosong punya almarhum ibunya. Karena masih memiliki urusan, Sirkus pun kemudian pergi meninggalkan wanita cantik itu di sana. Sirkus mendatangi rumah mantan istrinya, Maura, untuk menjemput anak perempuannya bernama Annie untuk pergi berobat. Annie menderita penyakit gagal ginjal. Dalam masa pengobatan, Annie rutin melakukan terapi cuci darah. Sambil menunggu proses dialisis selesai, Sirkus menceritakannya sebuah dongeng, yaitu tentang seorang nelayan yang menemukan wanita cantik dalam jaringnya. Setelah selesai terapi, ternyata di hari itu Annie mendapatkan pinjaman kursi roda elektrik dari pihak rumah sakit. Dia sangat senang dengan kursi roda barunya itu. Sirkus kemudian mengantar anaknya kembali pulang ke rumah Maura. Di sana dia bertemu dengan pacar Maura, yaitu Alex. Walaupun Maura dan Alex adalah pasangan yang sering mabuk-mabukan, tapi mereka masih peduli dengan Annie. Di keesokan harinya, saat Sirkus akan pergi menangkap ikan, dia masih tidak menyangka kalau dirinya bertemu kembali dengan wanita cantik kemarin. Dia berpikir kalau kejadian semalam hanyalah mimpi. Wanita itu kemudian meminta agar pergi menangkap ikan bersamanya. Karena tidak tega membiarkannya sendiri, Sirkus pun mengajaknya untuk ikut. Sirkus menanyakan kembali apakah dia sudah mengingat namanya. Wanita itu mengatakan kalau namanya adalah Ondine, yang bermakna gadis yang berasal dari lautan. Dari itu banyak perangkap lobster Sirkus yang kosong. Dia tidak mendapat apa-apa. Lalu mendadak Ondine menyanyikan sebuah lagu yang indah hingga sampai terdengar ke dalam lautan. Sirkus kembali mengangkat perangkapnya. Dia terkejut karena mendapatkan banyak lobster yang besar. Sirkus tidak menyangka kalau nyanyian Ondine telah membawa keberuntungan padanya, walaupun masih sedikit tidak percaya dengan hal itu. Sirkus kemudian mengajaknya ke kota untuk menjual tangkapan lobster itu. Tapi Ondine menolak ajakannya karena dia tidak mau bertemu dengan orang lain selain dirinya. Dengan senang karena telah membantunya, Ondine kemudian kembali pulang ke rumah. Karena mendapatkan rezeki lebih dari hasil penjualan tangkapannya, Sirkus kemudian pergi ke toko pakaian wanita untuk memberikan hadiah kepada Ondine. Setelah dari sana, Sirkus pergi menjemput Annie dari sekolahnya. Ketika dia akan mengantarnya pulang, Annie malah mengajaknya untuk balapan dengan kursi rodanya itu. Dalam perjalanan pulang, Annie meminta ayahnya kembali menceritakan lanjutan dari cerita dongengnya kemarin. Annie menganggap kalau wanita yang dicerita itu adalah Salki, yaitu makhluk mitologi seekor anjing laut yang dapat berubah menjadi manusia. Akhirnya Annie telah sampai di rumah, dan Sirkus terus melanjutkan perjalanan menuju ke rumah ibunya. Annie penasaran, dia curiga kalau cerita yang dia dengar adalah dari kisah nyata ayahnya sendiri. Dia kemudian pergi mengikuti mobil ayahnya itu, dan menemukan kalau mobilnya berhenti di rumah neneknya dulu. Sirkus membawakan makanan dan memberikan hadiah pakaian yang ia beli tadi kepadanya. Ondine berterima kasih kepada Sirkus atas kebaikan hatinya dan memberikan kecupan pipi kepadanya. Dengan salah tingkah dan malu, Sirkus kemudian pergi dari sana. Sisi lain, Annie mulai curiga kalau ayahnya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Dia kemudian pergi ke perpustakaan untuk meminjam banyak buku mengenai kisah Selkie, yaitu makhluk mitologi hewan laut. Di hari itu, Sirkus menyempatkan dirinya pergi ke gereja untuk bertemu dengan pastor. Dia bercerita mengenai wanita yang ia temukan di laut. Keesokan harinya, Annie kembali pergi ke rumah neneknya untuk mencari tahu kebenaran yang disembunyikan oleh ayahnya. Dari kejauhan, dia telah melihat seseorang yang sedang berenang di sana. Saat keluar dalam air, Ondine terkejut melihat seorang anak kecil yang sudah ada di hadapannya. Dengan kecakapan berbicara, dari buku yang telah ia baca, Annie menganggapnya bukanlah seorang manusia, melainkan Selkie. Mereka kemudian saling berkenalan. Ondine tampak kebingungan dengan semua hal yang Annie katakan, seakan-akan ia tahu semua hal tentang dirinya. Annie mengetahui kebenaran Ondine, alasan mengapa dia ada di daratan dan tidak mau kembali ke dalam lautan.
Itu karena dia telah kehilangan mantel lautnya. Saat Annie akan pulang, Ondine memberikan kecupan pipi kepadanya. Di sore hari diperlihatkan seorang pria asing yang tampak seperti sedang mencari sesuatu di kota. Di keesokan harinya saat Ondine sedang berjemur, Sirkus kembali datang untuk mengajaknya menangkap ikan lagi bersamanya. Ondine membantu Sirkus dengan memegang kemudi kapalnya. Namun tiba-tiba saja pengawas kelautan melintasi kapal mereka, yang membuat Ondine ketakutan dan bersembunyi agar tidak kelihatan orang lain. Ondine lanjut mengemudikan kapal menggunakan kaki mulusnya, yang tentu saja membuat Sirkus salah fokus melihatnya. Ondine kembali bersenandung menyanyikan lagu indah seperti kemarin. Dan betapa terkejutnya Sirkus saat sedang mengangkat jaringnya yang tiba-tiba saja dipenuhi dengan banyak ikan. Bahkan ada ikan salmon di dalam jaring biasa yang seharusnya memakai jaring khusus untuk menangkap ikan tersebut. Kemudian pengawas kelautan datang ke kapalnya. Mereka curiga kalau Sirkus menangkap ikan menggunakan pukat yang berbahaya. Mereka juga tampak kebingungan bagaimana bisa menangkap ikan salmon menggunakan jaring biasa. Pengawas kemudian memeriksa gudang peralatan kapalnya, dan betapa terkejutnya mereka ternyata ada wanita cantik di dalamnya. Ondine mengatakan hal yang sebenarnya, kalau ikan-ikan itu ditangkap dengan jaring biasa. Karena terpesona dengan kecantikannya membuat mereka mempercayai hal itu. Setelah pengawas kelautan pergi, dia mengajak Ondine untuk pergi ke kota untuk menjual ikan-ikan. Karena orang lain sudah terlanjur melihat keberadaannya, Ondine pun akhirnya mau ikut bersamanya. Saat dalam perjalanan menuju kota, pria asing kemarin tampak terkejut melihat wanita itu, dan para nelayan lain tampak terpesona melihat wanita cantik yang ada di kapalnya Sirkus. Di hari itu dia mendapatkan banyak uang dari hasil tangkapannya. Mereka kemudian pergi ke toko pakaian dan juga mengajak Annie pergi bersama. Annie kelihatan bahagia karena bisa menemaninya memilih pakaian. Bahkan wanita-wanita di sana tampak heboh karena melihat ada wanita cantik di kota mereka. Keesokan pagi, Annie diam-diam pergi mendatangi Ondine. Mengetahui Annie tidak bisa berenang, Ondine kemudian mengajarinya berenang bersama. Saat sudah di dalam air, mendadak Ondine panik karena melihat sesuatu di dalam laut. Dia sangat terkejut dengan apa yang telah ditemukan. Annie mengatakan kalau itu adalah mantel hewan lautnya dan meminta Ondine untuk menguburnya di dalam tanah agar dia bisa tinggal 7 tahun lagi di daratan. Seperti itulah legenda yang ia baca di bukunya. Ondine pun mengikuti kemauan Annie dan mengajaknya untuk mengubur benda itu bersama. Di perkarangan kebun bunga neneknya dulu, dia meminta kepada Annie untuk merahasiakan hal tersebut. Di hari itu, Sirkus mengajak mereka berdua ke acara festival di kota. Saat di kapal, Annie menceritakan kisah Selkie kepada ayahnya dan meminta agar Ondine mengakui kalau dia sebenarnya adalah Selkie. Tetapi dengan tegas Ondine menyangkal kalau dia bukanlah Selkie. Di acara festival, pria asing kemarin sedang sibuk mencari wanita yang dia lihat kemarin. Ketika telah sampai di acara festival, Annie meminta bukti kepada Ondine kalau dirinya memang bukanlah Selkie. Dengan mengendarai kencang kursi rodanya, Annie dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Ondine segera melompat untuk menyelamatkan Annie. Sirkus pun panik dan segera berlari menyusul mereka. Dan akhirnya Annie berhasil selamat dari kejadian itu. Dengan menggigil kedinginan, dia berkata kepada ayahnya kalau Ondine bisa bernafas di dalam laut. Ondine tidak menyangka kalau Annie berani nekat untuk membuktikan hal itu. Sirkus kemudian mengantar Annie pulang ke rumah Maura dan mengatakan kalau dia terjatuh karena mengejar bebek. Dia kemudian juga mengantar Ondine pulang ke rumah ibunya. Sirkus menceritakan kepada Ondine mengenai pengalaman hidupnya dulu, yaitu dia seorang pecandu alkohol yang membuat dirinya sampai tidak mendapatkan hak asuh anaknya. Karena penyakit yang diderita Annie membuat hidupnya berubah. Di malam itu, Sirkus tidak bisa menahan aura kecantikan Ondine, hingga akhirnya mereka melakukan adu pusreng bersama. Ondine merasakan kebahagiaan saat bersama Sirkus. Di derasnya hujan, dia pergi membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, Sirkus kembali menemui pastor, dan dia melanjutkan cerita mengenai wanita yang ia temukan kemarin, dengan jujur mengatakan kalau dia takut kehilangan wanita itu. Sepulang dari sana, mendadak pria asing kemarin telah berada di depan gereja. Dia menanyakan mengenai wanita yang ada di kapalnya, dan Sirkus mengatakan kalau dia adalah pembawa keberuntungan hidupnya. Kemudian pria asing itu langsung pergi meninggalkannya. Di hari itu, Sirkus kembali pergi menemani Annie melakukan terapi cuci darah. Setelah tiba di rumah, ternyata Maura tidak ada di rumahnya. Tetapi Annie tahu di mana keberadaan ibunya, dan mereka berdua kemudian pergi ke sana. Ternyata ibunya sedang berada di bar bersama dengan pacarnya Alex. Mereka sibuk bermain biliar dan minum. Sirkus meminta agar Annie bisa tinggal bersamanya, namun Maura tidak mengizinkannya. Dia mengejek Sirkus dengan menyuruh pulang agar bertemu dengan putri duyungnya itu.
Annie meyakinkan ayahnya kalau dia akan baik-baik saja di sana. Ketika Ondine sedang tidur, mendadak dia dikejutkan dengan kehadiran sebuah mobil. Dia bergegas keluar dari rumah dan pergi bersembunyi. Ternyata yang datang adalah pria asing kemarin. Dia telah mengetahui keberadaan Ondine tinggal. Saat Sirkes tiba di sana, betapa terkejutnya dia karena keadaan dalam rumah itu sudah hancur berantakan. Dia langsung pergi berteriak mencari keberadaan Ondine. Akhirnya dia menemukannya sedang duduk di dalam terowongan sungai. Ondine memberitahu kalau suaminya datang mencari untuk menjemput dirinya. Sirkes kemudian memintanya untuk membuat permohonan agar suaminya pergi dari sana, seperti apa yang Annie ceritakan kepadanya. Tapi Ondine malah membuat permintaan agar Annie tidak sakit lagi. Sirkes tersanjung dengan permohonan itu. Dengan emosi, pria asing tadi mencari keberadaan Ondine di kota. Dan secara bersamaan, Maura yang sedang dalam keadaan mabuk sedang mengendarai mobil menuju pulang ke rumah. Dengan bijak, Annie menggunakan sabuk pengamannya. Secara tidak terduga, tiba-tiba saja Maura menabrak mobil pria asing itu yang membuat mobilnya keluar jalur dan menabrak pembatas jalan. Alex terhempas keluar dari kaca mobil dan dia pun langsung tewas seketika. Sirkes pergi mengajak Ondine pergi ke kota. Di dalam perjalanan dia berhenti karena melihat ada kecelakaan. Betapa terkejutnya dia melihat kalau itu adalah mobil Maura. Dengan panik dia berlari untuk melihat keadaan anaknya. Ondine juga tampak syok melihat kecelakaan itu, dan pastor yang kebetulan ada di sana mencoba menenangkan Sirkes dan memberitahu kalau anaknya baik-baik saja. Setelah tiba di rumah sakit, dokter memberitahu kepada Sirkes kalau Annie harus segera dibawa ke ruangan operasi untuk segera dilakukan transplantasi ginjal karena secara tidak terduga Alex memiliki kartu donor dan ternyata memiliki jaringan ginjal yang cocok. Di rumah sakit tak sengaja Ondine bertemu dengan pria asing yang juga dapat perawatan akibat kecelakaan tadi. Akhirnya Ondine memberanikan diri untuk menemuinya, dan pria itu meminta agar dia pulang bersamanya. Tapi Ondine memberitahu agar dia tidak mengganggu kehidupannya lagi. Di malam itu operasi berjalan dengan lancar, dan Annie telah sembuh dari penyakit gagal ginjalnya. Sirkes tidak menyangka kalau permohonan Ondine telah terwujud. Keesokan harinya, Sirkes menemani Maura menaburkan abu kremasi Alex ke laut. Karena kecelakaan yang telah ia perbuat, Maura memberikan izin kepada Sirkes agar Annie bisa tinggal bersamanya. Tapi dengan catatan, Ondine tidak boleh bersamanya. Maura kemudian mengajak Sirkes untuk minum bersamanya. Awalnya, Sirkes menolak, tapi karena Maura memaksa demi menghormati pemakaman Alex, dia pun akhirnya mengikuti kemauannya. Hingga larut malam, Sirkes berada di bar. Candu alkoholnya kembali kambuh. Dalam keadaan mabuk, dia kemudian pergi menemui Ondine yang sementara telah tinggal di kapal ikannya karena Ondine masih ketakutan dikejar pria asing itu. Sirkes kemudian langsung menghidupkan kapalnya dan membawa Ondine ke Pulau Mercusuar tempat biasanya anjing laut berkumpul agar dirinya bisa aman di sana. Setelah sampai di sana, saat Ondine sedang duduk termenung, dengan keadaan masih mabuk, Sirkes kembali ke kapalnya dan langsung pergi dari pulau itu. Ondine tersadar dan langsung mengejarnya, tapi Sirkes memberitahu kalau manusia dan Salki tidak bisa hidup bersama. Ondine pun menangis karena Sirkes pergi meninggalkannya di sana sendirian. Saat malam menjelang, Ondine melepaskan mantel dan sepatunya, dan dia pergi berenang meninggalkan pulau itu. Sirkes kemudian menjemput Annie dari rumah sakit dan membawa dia ke rumahnya. Saat Annie menanyakan keberadaan Ondine, Sirkes memberitahu kalau dia pergi sementara waktu. Tapi Annie yakin dia akan kembali secepatnya karena Ondine telah meninggalkan sesuatu di daratan. Di pagi hari saat Annie sedang menonton TV, tak sengaja dia mengganti sebuah saluran TV yang menampilkan seseorang yang sedang menyanyikan sebuah lagu. Sirkes sontak sadar karena lagu itu sama seperti yang Ondine pernah nyanyikan di kapalnya. Mengetahui kalau lagu tersebut nyata dan kepunyaan orang lain, Sirkes sadar kalau sebenarnya Ondine bukanlah Selkie. Sirkes kemudian bergegas pergi kembali ke Pulau Mercusuar. Dia mencari Ondine sambil berteriak di sana, namun dia tidak menemukannya. Mendadak dia melihat mantel dan sepatunya di bebatuan, dan dia juga melihat kalau Ondine berada di seberang pulau. Dengan cepat Sirkes langsung mendatangi pulau itu. Akhirnya dia menemukan Ondine yang sedang terbaring kedinginan. Sirkes memberikan jaket dan memeluknya agar Ondine mendapatkan kehangatan. Dia meminta Ondine agar menceritakan tentang siapa dia sebenarnya, dan akhirnya kebenaran pun terungkap. Ondine memberitahu kalau dirinya adalah seorang pengedar narkoboy dari Rumania. Di waktu itu dalam skoci dia bersama rekannya Vladik membawa 1 kilo heroin yang disembunyikan di dalam sebuah tas. Tiba-tiba saja polisi pantai datang. Karena Vladik tidak bisa berenang, dia menyuruhnya menyelam untuk melarikan diri membawa heroin itu.
Walaupun dia adalah perenang yang kuat, tapi akhirnya dia tenggelam ditaklukkan oleh ombak laut Irlandia. Berpikir kalau dirinya di hari itu akan mati, tiba-tiba saja jaring ikan menangkapnya. Dan Sirkus adalah orang yang telah menyelamatkannya dari kematian. Setelah mendengar kebenaran itu, Sirkus membawa Ondine pulang ke rumah bersamanya. Namun ternyata hal buruk telah terjadi. Vladik sudah berada di dalam rumahnya. Karena sudah mengancam nyawa anaknya, Sirkus langsung mengajar Vladik, tapi temannya Vladik datang dan menodongkan pistol kepada Sirkus. Vladik meminta kepada Ondine agar mengembalikan heroinnya. Demi melindungi Annie dan Sirkus, dia memberitahu letak heroin tersebut. Mereka semua pergi ke kebun tempat heroin itu dikubur. Namun saat Vladik sudah menggalinya, ternyata heroin itu tidak ada di sana lagi. Itu karena Annie telah memindahkannya agar tidak ada orang lain yang menemukan. Annie masih percaya dengan cerita Selkie dan dia tidak mau Ondine pergi meninggalkannya jika mantel anjing laut itu diberikan kepada mereka. Ondine berjanji kepada Annie tidak akan pergi meninggalkannya. Annie memberitahu kalau benda itu berada di perangkap lobster. Saat Vladik menarik perangkap keluar dari dalam laut, dan karena tahu Vladik tidak bisa berenang, Ondine kemudian menarik talinya yang membuatnya terjatuh ke dalam laut. Sirkus juga mendorong dan mengajar penjahat lain di dalam laut tersebut. Akhirnya Vladik pun tewas tenggelam karena berusaha mengambil heroin dalam perangkap lobster itu. Kemudian polisi datang menangkap penjahat yang masih hidup dan juga membawa Ondine pergi bersama mereka. Di keesokan harinya, Sirkus pergi menemui pastor dan memberitahu kalau dia telah mendapatkan informasi dari pengacara. Karena kejahatan yang dilakukan oleh Ondine, dia akan dideportasi dari negara Irlandia. Namun hal itu tidak berlaku jika Ondine menjadi warga negara Irlandia. Sirkus memiliki solusi yang lebih baik. Dia meminta pada pastor untuk memberkati mereka dalam pernikahan. Di penghujung film, Annie membantu Ondine merias baju pernikahannya dan Sirkus datang menjemput mereka. Kemudian mereka pergi bersama ke gereja. Kini mereka bertiga hidup bahagia bersama. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Ondine. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. See you di Setiawan, thanks for watching video, and until next time.